Kalau saya diizinkan, saya ingin menjelaskan kembali secara overall, secara umum gitu. Rancangan undang-undang ini apa sih sebenarnya? Isinya apa? Gitu. Nanti apakah yang saya ceritakan dalam waktu yang pendek ini itu memang termuat atau tidak termuat atau belum termuat atau ada yang missing dan seterusnya. Pasti kami di pemerintah tidak seperti malaikat yang kemudian semuanya menjadi benar. Bisa saja ada hal-hal yang kelewatan sehingga perlu diisi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sementara ini sampai ketika Presiden mengirimkan surprise ke DPR, materi rancangan undang-undang ini terdiri dari 9 bab dan 34 pasal. Nah, 9 bab dan 34 pasal, sekali lagi 9 bab dan 34 pasal. Karena kemarin kita juga bicara beberapa bab bagian yang kemudian satu bonggol kita sisihkan sementara dan seterusnya. Isinya sebenarnya terkait 7 hal. Ya, substansi pokoknya sebenarnya. Yang pertama adalah yang terkait dengan yang ramai kemarin malam, yaitu soal pemindahan status ibu kota negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah visi dan prinsip. Sekali lagi yang paling penting adalah prinsip pengelolaan ibu kota negara. Kemudian cakupan wilayah, karena setiap wilayah administrasi pasti ada cakupan wilayahnya. Dan karena ini adalah kota yang baru yang akan dibentuk, maka dia harus ada rencana induk, ada master plan. Berikutnya, ini terkait dengan yang juga diperdebatkan kemarin adalah bentuk, susunan, dan urusan pemerintahan khusus ibu kota negara. Kemudian penataan ruang, pertanahan, dan di dalam pertanahan itu termasuk nanti mengenai soal aset dan kemudian pendanaan. Saya ingin memulai dari yang paling mudah. Seperti tadi saya jelaskan juga di DPD. Bagi kami di sini, sebagai contoh misalnya pertanahan. Di dalam undang-undang ini harus dipastikan bahwa tanah itu adalah tanah yang memang dikuasai oleh pemerintah secara clean and clear. Dan apabila ada tanah yang misalnya masuk di dalam cakupan wilayah, kemudian diperlakukan seperti apa? Bagaimana norma itu harus diatur? Jangan sampai kita membiarkan wilayah itu menjadi enclave di IKN. Dia harus menikmati kehadiran dari IKN itu untuk masyarakat setempat, dan itu akan dimungkinkan karena di plan development di 1B ya Pak, di wilayah 1B itu ada sedikit yang beririsan dengan tanah-tanah yang sudah menjadi milik masyarakat, termasuk di dalamnya tanah ulayat. Ini penting sekali. Di dalamnya termasuk delinasi. Saya kira pasti yang dari Komisi 2 pasti paham betul. Delinasi itu harus dipastikan. Dan delinasi ini apakah sudah dipastikan atau belum? Karena itu di dalam RUU ini termasuk di dalamnya adalah peta. Nah, peta wilayah dari IKN. Jadi sekali lagi itu. Nah, kemudian siapa yang memberikan otoritas penguasaan lahan dan bentuknya seperti apa? Norma apa yang akan kita atur? Siapa yang otoritatif menguasai lahan itu yang diberikan oleh negara? Nah, itu diatur di dalam undang-undang ini, yaitu otoritas ibu kota negara. Nah, kenapa itu diberikan? Ya, untuk memberikan satu kemudahan di dalam transaksi, dan negara juga lebih mudah untuk mengontrolnya. Jadi ini penting di dalam soal tanah ini, karena kita tahu kalau kita ingin membangun sesuatu di tanah air kita, persoalan yang paling pelik dan tidak selesai, bahkan sampai dibawa ke tingkat Mahkamah Agung, sampai PK1, PK2, itu adalah soal tanah. Nah, jadi tanah ini benar-benar satu isu yang harus diatur dengan norma yang rigid, yang jelas dari sisi otoritasnya, kemudian tanahnya berapa lama, dan kemudian sebelum berapa lama bentuknya apa kalau penguasaan itu dialihkan kepada di luar negara.
Dan konsep yang diberikan di sini adalah konsep yang bukan ditawarkan untuk dimiliki, tetapi dapat dipakai dan dipakai dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu tertentu itu berapa dan seterusnya. Itu dicoba dikenalkan di sini menjadi satu norma-norma yang baru dalam hal pertanahan. Yang kedua, yang terkait juga dengan pertanahan adalah penataan ruang, tata ruang. Dan di dalam tata ruang ini tentu akan terkait dengan master plan, terkait dengan apakah pengalihan lahan itu terjadi atau tidak, dan seterusnya. Ini diatur juga secara ketat di dalam penataan ruang ini. Jadi isu di dalam penataan ruang sebenarnya berhadapan dengan lingkungan hidup, berhadapan dengan air, berhadapan dengan kehutanan, berhadapan dengan lingkungan mangrove dan seterusnya. Di dalam penataan ruang ini yang paling penting adalah misalnya apakah memang ada jaminan untuk reforestasi, bahwa tidak akan terjadi deforestasi? Apakah ada jaminan untuk penutupan penutupan luas lahan dari mangrove gitu? Berapa luas mangrove yang akan tertutup dan seterusnya? Dan itu terkait dengan penataan ruang. Kemudian kedua hal ini mengenai baik pertanahan maupun penataan ruang tentu akan berpedoman mengikuti rencana induk ibu kota negara. Dan di dalam rencana induk ibu kota negara seperti yang pernah kami presentasikan di sini, tentu secara rigid dan detail itu diatur. Dan kami sudah turun pada detail plan, dan bahkan kita sudah punya land development yang untuk siap bangun. Nah,